Salam, perkenalkan nama saya Zapetra Depane, kuliah di Institut Agama Kristen Negeri Toraja. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan psikologi perkembangan seputaran pengertian apa yang dibahas di dalam psikologi perkembangan itu dan sejarah singkat bagaimana munculnya psikologi perkembangan. Pada mata kuliah psikologi perkembangan yang diampu oleh Ibu Mary Adeng MPD. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman, kita akan melihat pengertian dari psikologi perkembangan itu. Ya, psikologi perkembangan terdiri dari dua kata. Yang pertama psikologi dan perkembangan. Psikologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang mental manusia, pikiran manusia, serta perilaku manusia. Ya, kemudian perkembangan. Perkembangan adalah proses menuju kematangan, kecakapan, kematangan fisik dan emosi serta pikiran menuju dewasa. Ya, jadi saya simpulkan bahwa psikologi perkembangan itu adalah perubahan-perubahan yang terjadi, perubahan atau perkembangan yang terjadi pada fisik, mental, dan perilaku manusia selama memungkinkan manusia itu untuk berkembang. Artinya selama manusia itu hidup. Begitu. Ya, kita akan melihat pendapat para ahli tentang pengertian psikologi perkembangan ini. Pendapat para ahli mengenai pengertian psikologi perkembangan. Yang pertama, pendapat dari Linda L. Davidoff. Ia mengatakan bahwa psikologi perkembangan ini adalah ilmu yang mempelajari perubahan dan perkembangan struktur jasmani, pikiran, dan fungsi mental manusia yang dimulai sejak awal kehidupan, seperti dari pembuahan hingga menjelang kematian. Jadi perkembangan itu dimulai dari awal kehidupan di dalam janin sampai kepada menjelang kematian. Ya, menjelang kematian pun masih ada perubahan dan perkembangan yang terjadi. Pendapat yang kedua adalah Richard L. Lerner adalah menjelaskan bahwa pengetahuan yang mempelajari perubahan fungsi-fungsi psikologis manusia yang terjadi sepanjang hidup. Ya, jadi dari awal kehidupan jelas sampai ke menjelang kematian, akhir-akhir hidupnya. Ya, jadi proses perubahan dan perkembangan psikologi itu terjadi pada saat mau mati pun ada perkembangan yang terjadi. Ya. Ya. Teman-teman, kita telah mengetahui pengertian dari psikologi perkembangan. Jadi, jelas sekali bahwa psikologi perkembangan ini adalah ilmu pelajaran yang mempelajari tentang perubahan dan perkembangan, baik secara jasmania, pikiran, mental manusia dari awal kehidupan hingga akhir atau menjelang kematian. Jadi selama hidup atau sepanjang hayat. Kemudian aspek-aspek perkembangan yang dipelajari dalam psikologi perkembangan ini, yang pertama adalah perubahan fisik. Perubahan fisik itu yang nampak, yang terlihat secara fisik, yang bisa diamati secara kasat mata, ya, seperti perubahan tinggi. Ya, perubahan tinggi secara bertahap, usia bayi, anak prasekolah, dan usia sekolah, anak remaja, dewasa, ya, setiap tahap kehidupan perubahan aspek fisik ini terlihat nyata, ya. Jadi anak prasekolah berbeda fisiknya dengan anak remaja, berbeda fisiknya dengan dewasa awal, dewasa tengah, dan selanjutnya. Kemudian perubahan
tinggi atau perubahan berat badan, ya. Perubahan berat badan semakin bertambah usia, semakin berkembang dan semakin kematangan fisik, ya. Jadi berat badan juga semakin bertambah. Itu adalah aspek perkembangan secara perubahan secara fisik. Kemudian perubahan secara kognitif, secara pemikiran, ya. Jadi secara pemikiran, dulu waktu SD soal tambah-tambah, misalnya 42 ditambah dengan 25, kita itu susah sekali memecahkan soal itu, sambil kita bertanya-tanya kepada kakak atau ibu dan sebagainya, karena susah sekali, ya, dalam memecahkan soal itu. Tetapi ketika kita sudah dewasa awal atau remaja, kita ditanyakan soal seperti itu adalah hal yang gampang dan kita santai saja untuk menjawabnya. Itu adalah perbedaan berpikir, ya, dari segi kognitif antara tahap kehidupan, tahap perkembangan. Ada tahap-tahap perkembangan yang terjadi. Kemudian daya ingat, ya, tidak sama daya ingat anak sekolah dengan umur dewasa akhir atau lansia, ya. Ada perubahan kognitif, ada perkembangan kognitif di sana, ya. Di dalam ini psikologi perkembangan itu dipelajari, ya. Kenapa yang lansia berubah daya ingatnya, ya, di sini dipelajari. Kemudian perubahan bahasa, ya. Kita masih ingat tentunya waktu kita kecil atau usia balita, ya, kita berbahasa kayak bahasa yang sukar sekali dimengerti, bahasa-bahasa yang tidak dimengerti, ya. Ketika kita belajar bicara, ya, bahasa-bahasa kita itu adalah bahasa-bahasa yang sukar untuk dimengerti, seperti tata untuk berjalan, begitu, ya. Jadi ketika kita beranjak kepada usia prasekolah dan usia sekolah, kita semakin bisa, ya, berbahasa dengan baik, ya. Itu merupakan faktor kognitif yang akan kita pelajari di psikologi perkembangan, ya. Yang kemudian faktor kepribadian dan sosial, ya. Yang pertama adalah perubahan konsep diri. Ya, waktu dulu kita anak-anak, kita sering bercita-cita tentang ada yang sebagai dokter, ada yang sebagai tentara dan sebagainya, ya. Tetapi setelah dewasa atau dewasa awal, kita lupa atau kita berbeda lagi konsep diri kita. Mengapa hal demikian? Karena di usia anak sekolah atau prasekolah, perubahan konsep yang kita bangun itu, konsep diri yang kita bangun itu tidak menetap atau masih tidak begitu bagus, begitu. Kemudian perubahan konsep gender, perubahan kepribadian interpersonal, ya. Jadi kita tidak mengikut-ikut orang atau kita tidak selalu diintervensi dengan orang lain, tetapi kita setelah melalui aspek-aspek perkembangan, kita membangun kepribadian kita sendiri, ya. Saya kira aspek-aspek perkembangan ini jelas, ya. Apa saja yang dipelajari dalam psikologi perkembangan, aspek itu yang kita perluas atau perdalam di dalam tahap-tahap rentan kehidupan. Kemudian kita akan masuk kepada tahap kehidupan di dalam sirkulasi atau tahapan-tahapan dalam kehidupan manusia. Ya, baiklah teman-teman, kita masuk ke dalam tahapan rentan dalam kehidupan. Ya, tahapan rentan dalam kehidupan itu dimulai dari awal kehidupan. Awal kehidupan itu sendiri sejak pada masa janin atau kandungan seorang ibu.
Ya, di dalam kandungan seorang ibu pun bayi itu mengalami perkembangan baik fisik maupun mental. Ya, bagaimana seorang bayi yang di dalam kandungan itu berkembang mentalnya atau fisiknya, ya itu dipengaruhi seutuhnya atau sepenuhnya oleh ibunya, ibu yang mengandungnya. Mental dan psikis seorang bayi akan dipengaruhi oleh ibunya, ibu yang perasaan emosional bahkan psikologinya atau psikisnya, mental kejiwaannya akan mempengaruhi bayi yang di dalam kandungannya. Ya, kemudian masa anak prasekolah. Anak prasekolah ini berkisar antara 3 sampai 6 tahun, ya. 3 sampai 6 tahun. Kemudian tahapan rentan kehidupan yang ketiga adalah anak usia sekolah. Anak usia sekolah ini berkisar antara 6 tahun sampai 11 tahun. Ya, kemudian anak remaja ini berkisar antara 11 tahun sampai 20 tahun. Ya, kemudian tahapan selanjutnya adalah remaja dewasa awal. Dewasa awal ini berkisar antara 20 sampai 40 tahun. Ya. Kemudian dewasa tengah. Dewasa tengah ini berkisar antara 40 sampai 60 tahun, kemudian dewasa akhir yang kita biasa sebut adalah lansia. Lansia ini berkisar antara 60 sampai ke atas tahun. 60 ke atas lah begitu ya. Teman-teman, dalam tahapan rentan kehidupan ini semua aspek perkembangan, semua aspek psikologi perkembangan, baik psikologi pikiran, mental dan fungsi-fungsi apa yang ditunjukkan, dinampakkan di dalam setiap tahapan rentan kehidupan ini berbeda-beda, ya, berbeda-beda. Di dalam hal ini kita akan mempelajari tahapan rentan kehidupan itu mempunyai karakteristik masing-masing, teman-teman, ya. Jadi mata kuliah psikologi perkembangan ini sangat menarik karena kita akan membaca kejiwaan dan aspek-aspek yang tampak dalam rentan kehidupan manusia dalam tahapan-tahapan masing-masing, mempunyai karakteristik yang berbeda-beda begitu teman-teman semuanya. Oke teman-teman, dalam hal ini kita akan lanjutkan bagaimana ilmu psikologi perkembangan itu muncul, ya, siapa yang pencetusnya dan bagaimana menjadi suatu ilmu yang akan dipelajari. Oke teman-teman, kita akan masuk kepada sejarah singkat tentang bagaimana munculnya psikologi perkembangan ini. Terima kasih. Salah. Teman-teman, kita masuki dengan sejarah singkat psikologi perkembangan. Iya. Psikologi perkembangan ini dimulai dari minat awal mempelajari psikologi perkembangan. Itu dipelopori oleh Plato. Ya, Plato ini berpendapat bahwa potensi yang ada di anak itu dipengaruhi oleh faktor keturunan. Kemudian diikuti oleh John Locke. John Locke itu mengibaratkan bahwa kehidupan itu kehidupan awal itu diibaratkan secara kertas putih. Ya, apa yang digambarkan dan dituliskan seperti itulah kehidupan. Yang kemudian adalah Rousseau. Rousseau ini berpendapat bahwa manusia sejak lahir itu adalah makhluk yang beraktif dan bereksplorasi, ya. Kemudian minat-minat ini yang dicetuskan para tokoh-tokoh ahli ini kemudian berkembang menjadi pembentukan psikologi perkembangan, ya, yang dicetuskan oleh Darwin, ya, kemudian William Hunt dan kemudian Stendhal, ya, mereka membentuk itu suatu ilmu psikologi perkembangan. Kemudian dikembangkan lagi jadi dari dua tahap ini muncul lagi, ya, namanya psikologi modern. Itu dipelopori atau dihasilkan dari teori behaviorisme dan kemudian teori psikologis dan kemudian pendekatan tahap rentan kehidupan, ya, tahap kehidupan. Ya,
Jadi sangat menarik sekali psikologi perkembangan ini teman-teman, di mana kita mengetahui bahwa hal-hal yang aneh yang sering kita alami, ternyata itu semuanya ada pengaruh dan ada penyebab faktor-faktor di dalamnya. Ya, dari masa awal kehidupan sampai usia lanjut, kita mengalami hal-hal aneh dan semacam kebiasaan, tetapi itu adalah faktor-faktor yang di dalamnya ada yang mempengaruhi dan sebab. Ya, di dalam psikologi perkembangan ini kita akan kita melihat secara fakta atau secara psikis bahwa hal-hal yang kita lakukan itu atau hal-hal yang sering kita alami di dalam tahapan rentan kehidupan itu adalah ada hal-hal yang menyebabkan hal tersebut. Ya, salah satunya perkembangan dari tahapan kehidupan itu yang menyebabkan kita melakukan hal-hal sesuai dengan karakteristik dalam tahapan kehidupan. Ya, begitu penjelasan saya, semoga bermanfaat dan bisa memberi setidaknya memberi tambahan pengetahuan kepada kita yang mendengarkan. Terima kasih untuk kebersamaan teman-teman semuanya. Saya ucapkan shalom, salam sehat.